Halo, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Desi Anapit. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menentukan gradien garis. Pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Gradien garis. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah tangga ya. Mengapa tangga selalu dibuat miring? Ya, otomatis untuk memudahkan kita bisa naik ke lantai atas ya. Ya kan? Coba bayangkan kalau tangga ini tidak dibuat dalam posisi miring. Nah, kita akan mengalami kesusahan untuk bisa sampai ke lantai 2 misalnya kalau rumah yang terdiri dari lantai 1, lantai 2, untuk sampai ke lantai 2 kita harus melewati tangga. Nah, tangga itu bermacam-macam kemiringannya ya. Jadi tangga ini dibuat miring, ada kemiringannya, derajat kemiringannya yang disebut sebagai gradien. Ada yang lebih curam atau ada yang lebih landai. Sama halnya dengan garis pada bidang kartesius ini. Ini juga punya tingkat kemiringan. Nah, tingkat kemiringan inilah yang disebut sebagai gradien. Jadi pada video ini kita akan menentukan gradien garis. Ibu sudah merangkum 4 poin utama atau 4 langkah dalam menentukan gradien suatu garis. Mari kita lihat satu per satu. Yang pertama, bagaimana kita menentukan gradien garis? Yang persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, untuk bentuk Y sama dengan MX tambah C, M itu disebut sebagai gradien. Ya, misalnya contoh, tentukanlah gradien garis dari Y sama dengan 3X tambah 2. Nah, lihat sama dengan bentuk Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya atau nilai M-nya itu adalah 3, yaitu koefisien dari X. Ya, misalnya lagi contoh yang kedua adalah Y sama dengan min 5X ditambah 2. Nah, pasti gradiennya adalah minus 5. Misalnya lagi contoh berikut. 4Y sama dengan min 3X ditambah 5. Tentukanlah gradien garis 4Y sama dengan min 3X ditambah 5. Nah, jangan sampai kalian menyebutnya bahwa gradiennya adalah minus 3. Nah, ini salah ya. Kita nggak bisa karena minus 3 katanya kan minus 3 koefisien dari X. Iya benar, jika bentuknya seperti Y sama dengan MX tambah C. Tapi jika bentuknya seperti ini, maka min 3 bukan merupakan gradien dari persamaan garis 4Y sama dengan min 3X tambah 5. Melainkan kita rubah dulu bentuknya seperti bentuk ini ya. Jadi min 3X tambah 5 kita bagi 4 agar koefisien daripada Y itu 1. Jadi kita rubah dulu koefisien Y menjadi 1. Nah, jika sudah kita bagi 4, berarti min 3X atau min 3 per 4X ditambah 5 per 4. Jika bentuknya sudah seperti ini, dengan mudah kita ketahui bahwa gradiennya adalah minus 3 per 4. Berikutnya adalah bagaimana kita menentukan gradien garis apabila persamaan garisnya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka gradiennya adalah minus A per B. Contohnya, tentukanlah gradien garis 18X kurang 6Y ditambah 24 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita tahu bahwa koefisien dari X itu adalah A-nya adalah 18, koefisien dari Y adalah minus 6 atau nilai B, sedangkan nilai C adalah 24. Nah, untuk menentukan gradien garis kita tidak menggunakan nilai C ya, kita hanya menggunakan nilai A dan B. Maka kita bisa ketahui bahwa gradiennya adalah minus A per B, nilai A-nya ada 18, jadi min 18
B-nya adalah min 6, berarti min dibagi min positif, 18 dibagi 6 adalah 3. Jadi 3 ini adalah gradien dari garis 18X kurang 6Y ditambah 24 sama dengan 0. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukanlah gradien garis dari 3X tambah 8Y sama dengan 9. Nah, gradien garisnya adalah M sama dengan min A per B. Langsung aja ya. Nah, A-nya adalah 3 ya, jadi minus 3, B-nya adalah 8, maka minus 3 per 8 adalah gradien dari garis ini. Selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya X kurang 3Y sama dengan min 6. Nah, gradiennya adalah min A per B, yaitu koefisien dari X adalah 1. Nah, min 1 per koefisien dari Y min 3. Nah, berarti gradiennya adalah sepertiga. Nah, sebenarnya bentuk pertama dan kedua ini sama aja ya. Jadi kalau seperti contoh di awal tadi, yang contoh pertama, kalau bentuknya seperti ini, kalian bisa rubah ke dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi harus dirubah dulu, koefisien Y itu harus dirubah dulu menjadi 1. Jadi misalnya seperti ini, contoh ini, berarti Ibu bisa tuliskan 8Y sama dengan min 3X ditambah 9. Jadi min 3X-nya kita bawa ke ruas kanan ya, dari tanda sama dengan. Kemudian kita rubah menjadi min 3X per 8. Nah, 9 juga harus dibagi 8 ya. Nah, karena ini 8Y. Jadi gradiennya adalah, kita ketahui gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu minus 3 per 8. Selanjutnya adalah gradien garis yang melalui 2 titik. Nah, misalnya kita punya titik A, X1, Y1, kemudian kita punya titik B, X2, Y2, maka gradiennya itu adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Ini biasa di berbagai buku ditulis sebagai delta Y per delta X, atau perubahan dari komponen Y dibagi dengan komponen X. Nah, saya kasih contoh, misalnya tentukanlah gradien garis yang melalui titik P 2, minus 5 dan melalui titik Q min 9,3. Nah, tentukanlah gradiennya. Maka gradiennya adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, yang mana sebagai Y2, yang mana sebagai Y1, yang mana X2, yang mana X1 kita tentukan dulu. Misalnya untuk P itu sebagai X1, Y1, sedangkan yang Q sebagai X2, Y2. Maka Y2 berarti 3. 3 dikurang Y1, Y1-nya adalah min 5, berarti kurang min 5 dibagi dengan X, X2-nya min 9. Min 9 dikurang 2. Nah, berarti kalau kita buka kurung kali minus ya, jadi 3 ditambah 5, min kali min positif. Kemudian ini min 11, sehingga 3 tambah 5 adalah 8 per min 11, atau bisa saja kita tulis min 8 per 11 adalah gradien garis yang melalui titik 2, min 5 dan min 9,3. Berikutnya contoh yang kedua. Misalnya, tentukanlah gradien garis yang melalui titik A 5,0 dan titik B 0,4. Nah, kita tentukan dulu ini A-nya sebagai X1, Y1, kemudian B-nya sebagai X2, Y2, sehingga gradien itu perubahan komponen Y. Lihat yang Y 4 kurang 0. Kemudian X 0 kurang 5, maka ini hasilnya 4 per min 5 atau minus 4 per 5 adalah gradien garis yang melalui titik A 5,0 dan titik B 0,4. Berikutnya yang terakhir adalah gradien garis yang melalui pangkal koordinat. Nah, jadi
Ada juga biasa tentukanlah persamaan garis yang melalui pangkal koordinat dan melalui sebuah titik, misalnya x, y. Prinsipnya mencari gradien itu adalah perubahan komponen y dibagi dengan perubahan dari komponen x. Ya. Nah, jadi karena melalui pangkal koordinat, kita tahu bahwa pangkal koordinat itu 0,0. Nah, berarti ini kan sama aja nanti menjadi Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Tetapi pangkal koordinat 0, 0,0. Jadi Y1 dan X1-nya 0. Jadi kita abaikan ya. Jadi menjadi Y kurang 0 dibagi X kurang 0. Nah, atau langsung aja Y per X. Contohnya adalah tentukanlah gradien garis yang melalui pangkal koordinat dan juga melalui titik A, minus 2, minus 8. Nah, ingat ya, melalui pangkal koordinat. Berarti gradiennya langsung aja Y per X. Berarti minus 8 dibagi minus 2, yaitu 4. Nah, contoh yang kedua misalnya, tentukanlah gradien garis yang melalui pangkal koordinat dan juga melalui titik B. Titik B adalah 2, minus 3. Maka karena melalui titik pangkal langsung aja minus 3 dibagi 2. Inilah gradiennya. Nah, mudah bukan menentukan nilai dari gradien suatu garis? Semoga video ini bermanfaat dan kalian bisa berlatih soal yang ada di buku paket. Sampai jumpa pada video berikutnya.